Lihat kabar menuju Piala Dunia, saudara. Skuad tim nasional Tiongkok tiba di Jakarta jelang Senin malam jelang laga melawan tim nasional Indonesia pada Kamis mendatang. Pelatih timnas Tiongkok optimistis pada laga di Stadion Gelora Bung Karno meski diakuinya komposisi pemain skuad sangat bagus. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Laga Kamis nanti akan menjaga asa timnas Indonesia ke Piala Dunia jika berhasil menang melawan Tiongkok. People, the fans will come and enjoy in the game. How optimistic you are that you will I'm always, because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimist. 29 pemain timnas jalani sesi latihan perdana di Jakarta jelang lawan Tiongkok di lapangan Madia, Jakarta pada Senin sore. 29 pemain mengikuti sesi latihan perdana timnas di Jakarta Senin sore, saudara. Termasuk satu pemain yang tak mengikuti pemusatan latihan di Bali dan menyusul ke Jakarta, yaitu Kevin Dix. Sementara Martin Paes yang dijadwalkan tiba pada Senin belum terlihat di lapangan. Latihan diawali dengan sesi pemanasan dan fisik sebelum menuju menu latihan taktik. Penjaga gawang Emil Audero yang kemungkinan besar mengisi tempat Martin Paes di 11 pertama bilang tim dalam kondisi siap. Mantan penjaga gawang Juventus ini juga tidak gugup meski akan melakoni debut di SUGBK Jakarta. Persiapan yang dimulai lebih awal di Bali jadi sumber optimistis skuad Garuda untuk meraih kemenangan menghadapi Tiongkok. I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Sementara itu, saudara, jelang menghadapi Tiongkok di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, analis sepak bola Haris Pardede bilang Joey Pelupessy dan Ole Romeni bisa jadi kartu truf timnas Indonesia jika ingin mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Data menunjukkan Indonesia selalu kalah saat menguasai pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kerap kali kecolongan lewat situasi transisi positif lawan, seperti pada laga melawan Tiongkok di leg pertama. Akan tetapi, menurut pria yang biasa disapa Harpa ini, situasi akan berbeda pada duel Kamis malam. Kini Indonesia memiliki Joey Pelupessy sebagai sosok gelandang bertahan yang mampu menghadirkan rasa aman saat situasi serangan balik. Sementara di depan, efektivitas Ole Romeni sebagai ujung tombak bisa jadi solusi dalam memaksimalkan peluang saat menguasai pertandingan. Apalagi Tiongkok dipastikan tidak turun dengan bomber utama mereka, Wu Lei yang diterpa cedera. Paling tidak sekarang dengan adanya Joey Pelupessy, kita kalau kena counter agak lebih aman. Nah, cuman sekali lagi ada bedanya lagi nih, selain ada Joey Pelupessy kita juga punya Ole Romeni. Saat kita di China kita nggak punya Ole Romeni, ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya, sehingga diharapkan dengan penguasaan bola yang lebih tinggi dengan lawan yang tentunya beda dengan Australia, karena di Australia kita juga menang ball position tapi lawannya Australia kan. Nah, kita harapkan kita bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang dan juga gol. Skuad Garuda telah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali selama hampir sepekan hingga 31 Mei lalu. Sebelum kembali ke Jakarta, para pemain menyapa penggemar yang menunggu di area salah satu hotel kawasan wisata Pantai Sanur. Panitia juga mengenakan udeng atau kepala khas pria Bali dan disambut gamelan tradisional serta 2 penari Bali sebagai tanda perpisahan. Pelatih timnas Patrick Kluivert dan beberapa pemain sempat diajak menari sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung. Skuad Garuda akan bertemu Tiongkok pada 5 Juni nanti.
Pelatih timnas Patrick Kluivert mengaku sudah menganalisis kekuatan lawan. Kluivert memastikan timnas akan bermain percaya diri dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Kluivert bahkan memberi peringatan kepada Tiongkok untuk berhati-hati. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to, be careful of us. And we, of course, don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Sementara Kapten Timnas Jai Ijes percaya diri menghadapi laga melawan Tiongkok. Menurutnya, kehilangan sejumlah pemain kunci bukanlah masalah yang besar, terutama pergantian penjaga gawang yang kemungkinan akan diisi Emil Audero Mulyadi. I know Emil a little bit now because he plays in Italy and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Laga melawan Tiongkok pada 5 Juni sangat krusial karena kemenangan bisa membuat satu tempat di putaran keempat, sekaligus menjaga asa ke Piala Dunia tahun depan. Tim Liputan Kompas TV. Kami akan kembali dengan